Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Setiawan dari Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran Hewan. Di sini seperti judul, saya akan membahas tentang bakteri Colibacillosis. Yaitu yang pertama ada definisi dan ruang lingkup. Definisi dari Colibacillosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh berbagai strain bakteri Escherichia coli atau E. coli. Penyakit ini dapat menyerang berbagai spesies hewan dan juga manusia dengan manifestasi klinis yang beragam tergantung pada strain E. coli yang terlibat, usia dan status kekebalan inang, serta faktor lingkungan lainnya. Colibacillosis sering kali dikaitkan dengan infeksi pada saluran pencernaan, tetapi juga dapat menyebabkan infeksi di luar usus. Ruang lingkup penyakit ini memiliki ruang lingkup yang luas karena dapat menyerang berbagai sistem organ dan menimbulkan masalah kesehatan yang signifikan di berbagai sektor, termasuk peternakan, kesehatan hewan, peliharaan, dan kesehatan masyarakat. Infeksi E. coli dapat bervariasi dari ringan seperti diare ringan hingga berat seperti sepsis dan kematian. Dalam kasus yang berjudul "Kematian Mendadak 2 ekor anjing di koloni pembiakan terkait dengan Escherichia coli enteropathogenik dan Escherichia coli necrotoxigenik." Kasus ini saya ambil dari laporan klinik mikrobiologi klinik yang diterbitkan tanggal 25 Agustus 2025. Kasus ini membahas Colibacillosis pada anak anjing dengan fokus pada kematian mendadak yang disebabkan oleh strain EPEC dan NTEC. Dampak Colibacillosis. Yang pertama ada dampak kesehatan hewan. Dalam kasus ini, dampaknya adalah kematian mendadak. Secara umum, Colibacillosis pada anak anjing dapat menyebabkan diare, kadang berdarah, terus muntah, dehidrasi, kehilangan nafsu makan, demam, dan dalam kasus yang parah, sepsis dan kematian. Infeksi extraintestinal dapat menyebabkan pneumonia, meningitis, atau infeksi saluran kemih. Dampak pada hewan lain, Colibacillosis dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dalam industri peternakan karena menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada hewan ternak, misalnya anak sapi, babi, unggas. Penyakit ini dapat menyebabkan penurunan produksi, biaya pengobatan yang tinggi, dan kerugian akibat kematian hewan. Kemudian kesehatan manusia. Beberapa strain E. coli adalah patogen zoonotik yang berarti dapat menular dari hewan ke manusia. Colibacillosis pada manusia umumnya menyebabkan diare, kram perut, mual, dan muntah. Beberapa strain E. coli yang lebih virulen dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sindrom uremic hemolytic atau HOS, terutama pada anak-anak dan orang tua. Infeksi E. coli juga dapat terjadi akibat konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi atau melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Kemudian kasus dan diagnosis penyakit secara umum. Kasus ini melibatkan 2 anak anjing masing-masing berusia 7 dan 8 minggu yang ditemukan mati mendadak tanpa menunjukkan tanda-tanda atau gejala klinis sebelumnya. Setelah kematian, otopsi dilakukan yang mengungkapkan beberapa kelainan organ yang signifikan, termasuk bukti bronkopneumonia, lipidosis hepatik, dan peradangan gastrointestinal. Diagnosis penyakit pada anak anjing ini didasarkan pada kombinasi temuan dari otopsi dan pemeriksaan histopatologi yang kemudian dilengkapi dengan kultur bakteri yang diambil dari paru-paru dan usus. Yang penting, whole genome sequencing atau WGS digunakan untuk mengidentifikasi secara tepat strain E. coli yang terlibat, yaitu ST5683 dan ST127. Dan untuk menentukan faktor virulensi spesifik yang mereka miliki.
Pendekatan diagnostik komprehensif ini sangat penting dalam mengkonfirmasi peran EPEC dan NTEC dalam kematian mendadak ini. Gejala klinis dalam kasus khusus yang dilaporkan ini, salah satu aspek yang mencolok adalah tidak adanya gejala klinis yang diamati pada anak anjing sebelum kematian mendadak mereka. Namun penting untuk dicatat bahwa infeksi EPEC dan NTEC pada anjing umumnya dapat bermanifestasi dengan berbagai gejala klinis. Ini termasuk diare yang dalam beberapa kasus mungkin berdarah, muntah, letargi atau kelemahan, demam, dan dalam kasus di mana aspirasi terjadi, perkembangan pneumonia. Dengan demikian, meskipun kasus ini tidak menunjukkan tanda-tanda peringatan sebelumnya, penting untuk mewaspadai potensi gejala yang terkait dengan infeksi EPEC dan NTEC pada anjing. Kemudian ada perubahan patologis. Perubahan patologis yang diamati pada anak anjing selama otopsi memberikan wawasan penting tentang perjalanan penyakit. Pada otopsi, beberapa temuan signifikan termasuk membran mukosa pucat diamati pada satu anjing, pembesaran ringan kelenjar getah bening serviks superficial juga pada satu anak anjing, bukti bronkopneumonia ditandai dengan paru-paru yang gelap dan padat, lipidosis hepatik menunjukkan hati berlemak, dan peradangan gastrointestinal. Pemeriksaan histopatologis lebih lanjut mengungkapkan temuan penting seperti ekstasia krip multifokal ringan di usus, penipisan limfoid di usus, kehadiran bakteri gram negatif dalam border usus, dan alveoli paru-paru yang telah kolaps atau berisi cairan eosinofilik, bakteri, sel epitel squamosa, neutrofil, dan makrofag. Temuan patologis ini secara kolektif menunjukkan dampak infeksi pada berbagai organ dan jaringan. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium memainkan peran penting dalam diagnosis dan karakterisasi infeksi pada anak anjing ini. Kultur bakteri dilakukan yang menyebabkan isolasi E. coli dengan dua morfotip berbeda dari paru-paru dan usus kedua anak anjing. Selain E. coli, bakteri lain seperti Enterococcus faecalis dan Streptococcus canis juga diidentifikasi dalam kultur. Yang penting, whole genome sequencing atau WGS dilakukan untuk secara tepat mengidentifikasi strain E. coli yang terlibat, yaitu ST127 dan ST5683. Dan untuk menentukan faktor virulensi spesifik yang mereka bawa, selain itu, WGS mengungkapkan hubungan epidemiologis yang erat antara isolat bakteri yang diambil dari kedua anak anjing, menunjukkan sumber infeksi yang sama. Temuan laboratorium ini sangat penting dalam membangun diagnosis dan memahami sifat infeksi. Kemudian pengendalian penyakit. Dalam kasus yang dilaporkan ini perlu dicatat bahwa tidak ada tindakan profilaksi khusus yang diberikan kepada hewan lain di koloni penangkaran, terutama karena tidak ada masalah klinis yang diamati di antara mereka. Namun secara lebih luas, ada beberapa langkah pengendalian penyakit yang biasanya digunakan untuk mengelola dan mencegah penyebaran infeksi seperti EPEC dan NTEC. Langkah-langkah ini termasuk menerapkan protokol biosecurity yang ketat, seperti karantina hewan baru atau sakit, memastikan isolasi yang tepat dari individu yang terinfeksi, mewajibkan penggunaan alat pelindungan diri oleh staf, dan menegakkan prosedur pembersihan dan desinfeksi yang ketat. Vaksinasi dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan jika tersedia, meskipun tidak ada vaksin khusus untuk EPEC atau NTEC pada anjing. Dan pengobatan antibiotik dapat diberikan berdasarkan hasil uji kepekaan untuk menargetkan infeksi bakteri secara khusus. Sebagai kesimpulan, kasus yang dilaporkan ini menyoroti peran penting EPEC dan NTEC dalam menyebabkan kematian mendadak pada anak anjing.
Infeksi bersama oleh kedua jenis E. coli ini yang mungkin diperburuk oleh sistem kekebalan tubuh yang belum matang pada anak anjing muncul sebagai faktor kontribusi yang signifikan. Kasus ini menyoroti nilai whole genome sequencing atau WGS sebagai alat yang berharga untuk mengidentifikasi faktor virulensi dan melacak hubungan epidemiologis antara isolat bakteri. Temuan tersebut menekankan pentingnya menerapkan tindakan biosecurity yang ketat dan pemantauan yang cermat untuk mencegah wabah dan melindungi kesehatan hewan di fasilitas penangkaran. Sekian dari saya, terima kasih.